Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Berjumpa dengan saya, Nani Karlina Aprilia. Kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah untuk siswa kelas 11 semester 1. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.23, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, dan 4.23, yaitu menyusun bagian-bagian penting dalam permasalahan aktual. Tujuan pembelajaran pada KD tersebut adalah melalui pendekatan TPAJK dengan menggunakan model pendekatan sinkronous dan asinkronous yang diterapkan dalam pembelajaran daring. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dan menyusun bagian-bagian penting dalam permasalahan aktual pada sebuah ceramah. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya apa saja sih? Yang pertama, memahami struktur dan kaidah ceramah. Kedua, membandingkan pidato, ceramah, dan khutbah. 3. Ragam informasi dalam ceramah. 4. Mengidentifikasi informasi aktual dalam sebuah ceramah. Dan yang terakhir, yaitu nomor 5, menyusun bagian penting dalam ceramah. Baiklah, kita akan membahas tentang topik pertama, yaitu struktur dan kaidah ceramah. Silahkan berkonsentrasi untuk memahami pada topik pertama ini. Yang pertama adalah definisi. Ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memaparkan informasi, mengingatkan, dan menghibur audiens. 2. Tujuan. Yang pertama adalah memaparkan informasi. Kedua, mengingatkan, memotivasi, atau menghibur. Ketiga, melatih keterampilan berbicara dan percaya diri. Berlanjut ke struktur bagian dalam ceramah. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Kedua, isi. Dan yang terakhir adalah penutup. Silahkan simak struktur bagian pembuka berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMKN 1 Udanawu, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, serta staf karyawan dan karyawati SMKN 1 Udanawu, dan siswa-siswi yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Paparan penjelasan di atas termasuk ke dalam pembuka dalam sebuah ceramah. Jadi, dalam pembuka pada sebuah ceramah ada salam, sapaan penghormatan, ada alenia pembuka, dan penyampaian topik. Berlanjut ke poin kedua, yaitu isi.
Di bagian isi, seorang penceramah menjelaskan gagasannya yang didukung oleh data dan fakta. Di sini, seorang penceramah harus memaparkan informasi secara logis. Terakhir, di struktur bagian penutup. Di dalam penutup, tentunya berisi simpulan atau informasi pokok atau penting dalam ceramah yang dipaparkan di bagian isi. Dan yang kedua adalah ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam. Perhatikan contoh penutup berikut ini. Ingat, kita harus menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tetap perhatikan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan sabun, memakai masker saat di luar rumah, hindari tempat yang terlalu ramai, dan tetap jaga jarak. Demikianlah ceramah dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu sudah mempelajari tentang struktur dari ceramah, yaitu pembuka atau tesis, isi, dan penutup. Sekarang kita memasuki ke poin bagian terakhir, yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti. Kedua, menggunakan istilah teknis. Ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah terdapat kalimat persuasif atau kalimat himbauan. Nah, itu tadi adalah bagian struktur dan kaidah dari ceramah. Sekarang kita akan membahas tentang poin kedua pembahasan kita kali ini, yaitu membandingkan pidato, ceramah, dan khotbah. Yang pertama adalah pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau audiens dengan tujuan mendorong atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memaparkan informasi, memotivasi, atau menghibur audiens. Berbeda lagi dengan khotbah. Khotbah adalah kegiatan berbicara di depan umum atau di depan audiens berkaitan dengan topik keagamaan. Jadi, perbedaannya jelas ya. Kalau pidato lebih menekankan pada dorongan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan ceramah hanya berisi informasi. Lain hal lagi dengan khotbah yang berkaitan dengan topik keagamaan. Sedangkan untuk persamaan dari ketiganya adalah sama-sama kegiatan berbicara di depan umum. Nah, sampai sini apakah kamu sudah paham tentang perbandingan antara pidato, ceramah, dan khotbah? Kali ini kita akan membahas tentang topik selanjutnya, yaitu tentang topik ketiga, ragam informasi dalam ceramah. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Contohnya, memberi informasi, memotivasi, atau menghibur. Kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Contohnya, langsung, melalui radio atau televisi. 3. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Contohnya, informasi daerah, nasional, atau mancanegara. 4. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Contohnya apa saja di sini?
Hal ini berkaitan dengan topik-topik yang diangkat dalam sebuah ceramah, misalnya pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya, dan topik-topik yang lain. Terakhir, nomor 5, informasi bidang kepentingan. Contohnya keselamatan hidup dari audiens, pengaruh bagi pembaca, kiat atau tips, dan peluang. Nah, itu tadi adalah ragam informasi dalam sebuah ceramah. Ada berapa? Ada 5. Poin keempat adalah mengidentifikasi informasi aktual dalam ceramah. Poin keempat ini adalah salah satu poin inti dalam KD yang kita pelajari kali ini. Informasi dalam sebuah ceramah harus bersifat aktual. Mengapa sih kok harus bersifat aktual? Aktual adalah pemilihan topik yang kekinian. Hal ini untuk meningkatkan antusias dari audiens untuk memirsa ceramah atau membaca sebuah ceramah yang disajikan. Jadi, ingat ya, pemilihan topik dalam sebuah ceramah harus bersifat aktual, yaitu pemilihan topik yang kekinian. Berlanjut ke pembahasan kelima, yaitu langkah-langkah menyusun bagian penting dalam ceramah. Poin kelima ini juga merupakan penjabaran dari KD yang kita bahas pada pelajaran 3 ceramah ini. Nah, lalu langkah-langkah menyusun bagian penting dalam ceramah itu apa saja? Yang pertama adalah menyiapkan peralatan tulis dan memastikan diri dalam memusatkan konsentrasi. Kedua, memirsa atau membaca ceramah dengan kritis dan sungguh-sungguh. 3. Menuliskan pokok penting dalam ceramah. 4. Mengembangkan pokok-pokok penting dalam ceramah yang kamu pirsa tadi dengan bahasa sendiri. Nah, langkah-langkah ini harus kamu lakukan secara urut agar informasi yang kamu dapat menggambarkan isi dari ceramah yang telah kamu simak atau kamu pirsa. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita tentang pelajaran 3 yaitu ceramah. Kita ingat kembali apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu struktur dan kaidah ceramah, persamaan pidato dan ceramah serta khotbah, membandingkan pidato, ceramah, dan khotbah. Selain itu ragam informasi dalam ceramah. Keempat, mengidentifikasi informasi aktual dalam ceramah. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun bagian penting dalam sebuah ceramah. Nah, masih ada pertanyaan sampai sini? Silahkan, kamu dapat berdiskusi dengan teman-temanmu atau kamu bisa menanyakan kepada guru tentang topik yang belum kamu kuasai dalam pembelajaran kali ini. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi tentang ceramah, khususnya KD 3.23 dan 4.23. Selamat berlatih dan mengerjakan modul ya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.